Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ceria. Selamat datang di Semawar Podcast bersama saya Kristal, saya Yona, Saya Andika. Nah, di kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih. Mungkin teman ceria udah pada penasaran ya. Nah, oke. Penasaran banget ini. Siapa Aduh. nih yang udah datang nih? Oke, jadi di sini udah datang Duta Baca Banten nih. Provinsi Banten, yaitu Bapak Rahmat MPD, yaitu dengan nama penanya Bapak Rahmat Heldi HS, ya, atau biasa juga dipanggil Pak Rahel ya. Pak Rahel, Pak ya. Rahel, oke. Gimana Yona? Mau nanya apa tuh? Oke, Pak. Kabar kah? Gimana? Assalamualaikum Pak. Oh, iya, waalaikumsalam. Gimana nih Pak? Kabarnya? Boleh, baik. Alhamdulillah kita baru pulang dari Pulau Tunda kemarin, pembinaan literasi baca tulis. Hari Minggu kemarin juga kita habis ketemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Pak Muhammad Syarif Pando. Waduh. Banyak kegiatan lah. Waduh, sibuk ya. Sibuk banget. Disibuk-sibukin aja. Besok juga kita ke Anyer ya, ada tugas di SMA Negeri 1 Anyer. Selebihnya nanti ke Balaraja. Aduh, pusing deh, jangan tanya pusing. Aduh. Di sini kita harus Sekali. bahagia ya. Iya. Alhamdulillah. Harus dibawa Itu santai. ya, santai saja. Kita mulai aja ya, pembicaraan kita nih seputar profesi Bapak sebagai Duta Baca Banten nih. Iya, katanya Yona mau paling pertama yang nanya nih. Apa Yona? Siap, Iya siap, Pak, siap. gimana Pak? Gini Pak, kenapa Bapak kepengen Pak jadi duta baca nih Pak? Baik ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih atas undangan dari podcast SMA Negeri 1 Waringin Guru. Iya, Saya sama-sama, Pak. pertama mengapresiasi dan mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan terus berkembang nih podcastnya. Amin, Ya. amin. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Yona ya, tadi sebenarnya apa ya? Apakah sebelumnya pernah cita-cita jadi duta baca begitu ya? Tidak ada sih sebenarnya cita-cita itu. Karena memang di Provinsi Banten tahun 2018 sampai 2022 itu belum ada duta baca, maka kemudian diadakanlah pemilihan duta baca. Dan pemilihan duta baca itu ada dari kabupaten kota seprovinsi Banten. Totalnya tuh ada 18 orang lah ya, mewakili kabupaten kota. Dan dari Kabupaten Serang waktu itu hampir tidak ada yang mewakili. Gitu iya. Nah, kemudian saya coba-coba, waktunya sudah hampir mau tutup. Nah, besok mau tutup, hari ini kemudian saya daftar. Dan entah mengapa, yang lain juga bagus-bagus tuh pemilihan tuh ya di Perpustakaan Provinsi Banten itu ya. Dan entah mengapa kemudian dengan tes uji kemampuan, kemudian tes intelijensi, tes kemampuan umum, sampai pilihan ganda, sampai wawasan kebangsaan, sampai membuat membuat presentasi makalah. Aduh, banyak. Terakhir wawancara, dan entah mengapa kemudian saya yang dipilih. Artinya kalau ditanya cita-cita jadi duta baca itu sebenarnya tidak tahu sebelumnya. Tapi saya alhamdulillah terpilih dari 18 peserta se-kabupaten dan se-kota tingkat provinsi Banten. Gitu ya. Itu ceritanya. Ya. Keren ya Pak. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, iya. Terus selanjutnya nih katanya Andika juga Iya mau nanya. Pak. Selama menjadi duta baca itu apa aja sih Pak tugas-tugasnya gitu? Nah, jadi duta baca itu sebenarnya tidak lain kita itu jadi macomblang. Oh, macam. Macomblang. Mana tuh maksudnya macomblang? Tukang ngerayu orang. Ngerayu siswa mulai dari PAUD. Kan saya juga ngisi materi dari berbagai jenjang kan, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai masyarakat umum. Sampai masyarakat umum, sampai TBM, komunitas, sekolah, apapun ya. Jadi tugas daripada duta baca itu adalah jadi macomblang. Itu ngerayu orang yang tadinya tidak mau baca, dirayu oleh kita, oleh saya untuk mereka mau membaca. Dijelaskan bahwa membaca itu adalah perintah Allah di dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi Iya, khalaq. benar banget. Ya, karena perintah kan itu kan kata kerja, mestinya dilaksanakan. Sama dengan perintah sholat, dirikanlah sholat. Jadi kerjakanlah, bacalah kata kerja, dirikanlah juga kata kerja. Tapi ternyata lupa, perintah tentang membacanya ditinggalkan. Akhirnya kemudian kitanya indeks peningkatan literasi masyarakatnya menjadi turun kembali. Padahal kalau dua-duanya kita ikuti, sholatnya dikerjakan karena itu juga kalimat kata kerja, perintah, membacanya dikerjakan, pasti kita akan lebih hebat dari negara-negara lain. Selain jadi macomblang, kita juga harus menjadi role model. Apa itu? Ketika orang lain kita minta membaca, ya kitanya harus membaca. Ketika orang lain itu diminta untuk menulis, ya kitanya minimal harus bisa menulis. Apakah menulis puisi, cerpen, novel, apapun yang itu bisa berdampak terhadap
kemajuan dan juga kebaikan bagi para pembaca. Jadi tugas duta baca itu adalah macam bilang ngajakin orang, siapapun, baik yang mengundang saya, baik yang tidak mengundang saya. Kalaupun tidak mengundang secara tatap muka, kan kita punya sosial media. Iya, benar. Facebook sih. ya, Iya, bisa benar. IG, Iya, bisa iya, YouTube, iya. TikTok, snack video dan lain-lain. Jadi intinya tugas duta baca itu adalah mengajak semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya juga pejabat bila perlu ya, biar pejabatnya pengetahuannya, kompetensinya luas, juga kita ajak mereka untuk terus membaca. Karena membaca itu kan sepanjang hayat ya. Iya, Iya, benar. benar. Iya, heeh. Apalagi Kira-kira sekarang itu. banyak ini ya, banyak yang males banget gitu Iya, baca. males banget. Benar, Iya, malas. iya. Kemudian juga kalau kita membaca, kawan-kawan harus dipahami ya. Kita itu dengan membaca tuh kita tuh sehat, terhindar dari kepikunan, kita itu terhindar dari berita-berita hoax ya. Karena kan ini juga banyak berkembang ya. Iya, Jadi iya. kalau kitanya banyak membaca, pikiran kritis kitanya bekerja. Benar. Kalau kitanya tidak membaca, berita-berita yang itu sengaja dibuat tidak benar itu mengganggu dan akhirnya kita terbawa. Kalau kita banyak membaca, tidak. Perasaan membaca tulisan ini di media yang sebelah sana nggak begini deh kalimatnya, tidak begini deh isinya. Jadi ada nilai-nilai kritis dalam pikiran kita. Oh, iya. Yang berikutnya menjaga itu adalah kita juga bisa mencegah dari kepikunan, ya. Kalau kita sering membaca tuh kita tidak akan cepat pikun karena otak kita bekerja. Makanya profesor yang botak-botak itu kenapa dia mau ngajar? Karena dia tidak pikun, otaknya masih bekerja gitu. Maka kawan-kawan membacalah selagi kita masih punya banyak kesempatan. Iya, benar. Itu Baca ya kan. kan. Ya. Iya. Oke. Baca ternyata penting banget Iya. ya. Sangat penting untuk kemajuan kita. Iya. Gitu. Terus nih yang terakhir nih, boleh nggak sih nih Bapak kasih nih saran ke kita gitu, apalagi sebagai generasi muda nih, supaya Oh, kita bisa iya, iya. termotivasi gitu. Baik, tidak ada kemajuan sebuah bangsa tidak dibarengi dengan kemajuan bacaan. Benar. Jadi kalau kita mau maju, oke, kita tidak bicara bangsa ya terlalu tinggi. Pribadi saja dulu. Iya. Saya alhamdulillah jadi duta baca, instruktur literasi nasional, menerbitkan 49 buku, keliling Indonesia, beberapa juga negara Asia Tenggara. Itu sebenarnya berangkat dari membaca. Jadi kawan-kawan, saya sampaikan dalam podcast SMA Negeri 1 Waringin Kurung ini, jika kawan-kawan itu ingin memiliki masa depan yang lebih baik, kerjakanlah mulai dari sekarang, yang itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Apalagi kaitannya dengan membaca. Membaca itu pekerjaan mulia. Membaca Al-Quran, membaca buku itu adalah pekerjaan mulia. Karena itu adalah perintah agama. Benar. Seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, di masa sekarang ini, itu adalah jalan untuk merubah masa depan kita yang nanti akan kita jemput kebaikannya. Hari ini kita membaca barangkali hanya dapat pengetahuannya saja. Iya. Hari ini kita belajar podcast. Barangkali dianggapnya masih main-main, tapi siapa tahu jalan masa depan kita menjadi presenter terkenal. Iya, benar. Kita mau wawancarai presiden Amerika. Iya, amin. Kita mau wawancarai presiden Rusia misalkan yang sedang ramai sekarang. Keren banget itu. Keren. Seorang presenter apakah itu bisa? Bisa. Karena ilmu pengetahuan itu akan terus dimiliki bagi mereka-mereka yang saat ini berjuang di dunia membaca. Tapi sebaliknya adik-adik, kalau kita hari ini berhenti membaca, itu artinya kita mengubur masa depan. Dan kita tidak punya masa depan. Mereka yang memiliki masa depan itu, yang hari ini berjuang, mereka bersusah payah memahami makna dan tulisan, dan bersusah payah bagaimana bisa membaca dan juga bagaimana bisa menulis. Kira-kira itu kawan-kawan. Iya. Tuh padahal baca itu sering disepelein Iya, ya. iya, Padahal benar buktinya sekali. bukti nyatanya nih ya. Ya, rasa-rasanya saya tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya naik pesawat, ya. Saya tidak akan pernah bagaimana merasakan kota Singapura, iya, Malaysia. benar. Itu tidak akan pernah saya rasakan kalau kemudian saya tidak melakukan Iqra bismi rabbikal ladzi Bener. khalaq. Yang mungkin orang-orang anggap apaan sih baca doang gitu ya. Iya, padahal Ini itu bukti nyatanya. Ya, dan membaca itu banyak sekali manfaatnya. Selain bisa menulis dalam novel, menulis dalam buku, juga bisa menulis di platform digital. Dan dari membaca itu juga pada akhirnya, ya saya harus katakan, saya bisa seperti itu dari membaca. Ada istilah saya itu namanya diterbangkan kata-kata.
Diterbangkan. Jadi terbangkan kata-kata. Kita bisa datang ke sebuah negara, wasilahnya adalah membaca. Asbabun nuzulnya itu membaca. Iya, iya. Diundang ya, Iya. diundang isi materi, dan hari ini saja saya pusing atur jadwal saya. Waduh. Ada yang saya geser ke jam 3, hari ini ada rapat juga saya belum bisa ikut. Tetapi ya itulah kawan-kawan. Belum lagi besok, besoknya lagi. Seperti itulah. Artinya bahwa dengan membaca, dengan ikro itu paling tidak harkat derajat kita secara tidak langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Ya benar sekali. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Oke. Semoga saran Bapak bisa memotivasi. Ini kita aja udah termotivasi ya. Terutama generasi muda yang Ya, di ya, sana ya, ya, ya. Dan Saya juga terima kasih banyak atas undangan podcast dari SMA Negeri 1 Waringin Kurung. Jangan lupa ya, Siap. like, komen, dan subscribe channelnya Iya, biar iya. berkembang. terima kasih Pak. Sama-sama kakak, Iya. sama-sama. Terima kasih juga nih buat penonton yang udah pantauin kita sampai habis. Yang semoga dari obrolan kita tadi bisa memotivasi teman-teman, bisa menyemangati kita semua ya. Dan meningkatkan bacaan. Iya, bener banget tuh. Seperti Iya, apa yang oke. tadi dibilang oleh Bapak Oke. Rahel. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. literasi.